Selamat datang di channel Aslam Invest, channel yang membahas seputar saham luar negeri. Kali ini kita akan membahas tentang saham Toyota atau ticker kode TM. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya agar terus mendapatkan update tentang analisis saham-saham luar negeri seperti ini. Dan bagi sobat investor yang ingin tahu cara berinvestasi di luar negeri, saya sudah sertakan linknya di kolom deskripsi, silahkan dibaca-baca, dan juga video tutorialnya untuk berinvestasi di luar negeri. Sekilas mengenai Toyota Motor ya. Toyota Motor pasti sobat investor udah tahu semua lah ya, pasti sudah sangat mengenal sekali bahwa Toyota ini adalah salah satu pabrik kendaraan bermotor yang terbesar di dunia, meskipun baru-baru ini sudah dilampaui oleh Tesla secara market kapitalnya, tapi secara penjualan dan juga laba sebenarnya Toyota ini masih di atas Tesla. Toyota memiliki range yang sangat bervariasi ya. Kita lihat vehicle-nya, dari ada minivan, banyak sekali, ada Camry Hybrid, Prius Prime, Prius ya, intinya Prius sama Camry yang paling banyak ya, ada Sienna, ada juga truck, Toyota punya truck yang paling terkenal, ada Tacoma sama Tundra. Ini saya membuka situs Toyota Internasional ya, bukan Toyota Indonesia, karena ada banyak mobil yang dijual di Toyota Internasional yang tidak dijual di Toyota Indonesia. Tapi ada juga mobil-mobil yang dijual di Toyota Indonesia yang tidak dijual di Toyota Internasional, seperti kayak Avanza, Calya, itu Rush juga tidak dijual di sini di Toyota Internasional. Kita lihat lagi kayak crossover, Toyota punya Highlander, CHR, RAV4. Toyota juga punya ya hybrid sama fuel cell. Yang hybrid ada Camry Hybrid, dan tahun 2021 ada Highlander Hybrid, Prius Prime, ada Prius, Corolla Hybrid, RAV4 Hybrid, RAV4 Prime, Venza, Avalon Hybrid, Sienna, dan ada Mirai. Mirai ini salah satu mobil yang paling banyak dibeli di Jepang ya. Jadi masyarakat Jepang lebih suka beli Mirai. Kalau Indonesia mungkin kayak Avanza, tapi di Jepang seperti Mirai lebih banyak laku. Dan upcoming vehicle masih bentuk konsep ya, Super Sport konsep, Supra Racing, Supra Xfinity, dan ya sebagainya. Jadi tahun 2020 itu adalah boomingnya kendaraan bermotor yang ditenagai oleh tenaga listrik. Salah satu produsen mobil yang paling menonjol tahun 2020 ini tentu saja adalah Tesla. Situs resmi dari Tesla. Tesla sendiri sahamnya sangat profit sekali tahun 2020 ini. Coba kita lihat ya, saham Tesla stock tahun 2020, satu tahun saham Tesla itu naik sebanyak 720%. Wow, 7 kali lipat. Itu salah satu saham superstar tahun 2020 yang naikannya sangat luar biasa sampai 700%. Itu sangat profitable sekali. Sebaliknya saham Toyota, kita lihat Toyota di satu tahun ini hanya membukukan kenaikan saham sebanyak 8%. Kebayang bedanya, Tesla kenaikannya sampai 720%, sedangkan Toyota kenaikannya hanya 8% dalam waktu 1 tahun. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi gini, tahun 2020 ini adalah boomingnya kendaraan listrik ya, seperti Tesla itu booming sekali, seperti yang saya lihat barusan. Juga selain Tesla juga ada produsen kendaraan yang baru, pabrik kendaraan yang baru yang terkenal juga di Cina, ada NIO, juga mobilnya sangat bagus sekali. Ini fokus di mobil listrik semua. Selain NIO juga ada XPeng juga salah satu produsen mobil listrik dari Cina yang lumayan dipertimbangkan juga ya. Dan selain itu juga sebenarnya ada pabrik kendaraan yang sekarang udah mulai memproduksi kendaraan listrik seperti Hyundai, yang ini juga
sudah dipasarkan di Indonesia ya, Hyundai Kona Electric. Ini salah satu kendaraan listrik yang pionir ya, yang dipasarkan secara resmi di Indonesia. Hyundai Kona ini dia sangat menggebrak pasar sekali di Indonesia tahun 2020 kemarin. Dia Hyundai cepat menyesuaikan diri dengan selera pasar ya, langsung memproduksi kendaraan listrik. Kalau Xpeng, Nio, dan Tesla kan fokus kendaraannya sejauh ini semuanya adalah kendaraan listrik dengan basis baterai. Kita lihat pesaingnya ya, Tesla ada Model 3, Model X, dan Model Y. Kalau Nio EC6 ya yang paling banyak, sama Nio ES6, dan ada Nio ES8. Mobilnya bagus-bagus loh, by the way, ya, keren kan? Mobil secara desain Nio ini memang keren. Nih, secara Xpeng juga dia punya nih Nio Xpeng G3 sama Xpeng P7, bagus banget kendaraannya. Oke. Lalu Toyota sendiri gimana? Nah, ternyata surprisingly Toyota sejauh ini yang dipasarkan ya, yang dipasarkan itu Toyota belum memiliki kendaraan yang full listrik, maksudnya bermesin listrik yang ditenagai oleh baterai. Yang Toyota punya adalah kendaraan bermodel hybrid sama fuel cell. Jadi hybrid sama fuel cell ini apa? Bagi sobat investor yang belum tahu, kalau hybrid ini adalah mobil Toyota yang memiliki dua mesin, satu mesin bensin atau diesel, yang satu lagi bermesin listrik dalam satu mobil ya. Jadi satu mobil itu memiliki dua mesin, satu mesin bensin, satu mesin listrik. Yang biasanya mesin listriknya sendiri mendapatkan tenaganya itu dari bensin sambil jalan, sambil mengisi baterainya, tapi juga bisa dicas. Bensin yang plug-in hybrid dia bisa dicas selain dari bensinnya sendiri yang mengisi baterai, tapi juga misal sobat investor di rumah bisa ngecas sendiri untuk mengisi baterai dari plug-in hybrid. Jadi hybrid sendiri ada dua, ada hybrid yang biasa, ada plug-in hybrid. Yang plug-in hybrid ini bisa dicas. Sama fuel cell. Fuel cell ini adalah hidrogen ya. Sebenarnya listrik juga, tapi tidak seperti Tesla yang listriknya itu sumbernya dari baterai, tapi kalau fuel cell itu sumbernya adalah dari tabung hidrogen. Yang ketiga jalan hidrogen itu dikonversi menjadi listrik untuk menggerakkan mobil. Jadi intinya Toyota ini sejauh ini belum mempunyai mobil yang pure listrik yang dijual ya. Jadi yang dia punya hanya hybrid sama fuel cell. Nah ini yang menjadi pertanyaan, menjadi keraguan dari banyak investor. Dikhawatirkan bahwa Toyota ini tidak bisa catch up, tidak bisa mengejar selera pasar, mengejar ketertinggalan, bahwa pasar itu sekarang sangat menyukai mobil-mobil listrik. Terbukti dengan kayak Nio, Xpeng, sama Tesla itu responnya sangat positif dengan kenaikan harga saham yang melonjak drastis sampai 700%. Itu membuktikan bahwa investor itu sangat excited dengan mobil-mobil listrik. Sementara Toyota itu kayak semacam kurang peduli, atau mungkin juga masih fokus pada mobil hidrogen, sehingga dia belum fokus ke mobil listrik. Kedepannya Toyota mungkin saja akan mengembangkan mobil listrik yang full elektrik dengan baterai, tapi permasalahannya kalaupun Toyota baru mengembangkan sekarang atau tahun depan, itu tentu saja secara pengalaman mobil listrik akan tertinggal jauh dengan Tesla, Nio, atau Xpeng, atau bahkan dengan Hyundai sekalipun yang sudah terlebih dahulu memulai R&D dan juga memasarkan mobil listrik. Tentunya Toyota harus mengejar ketertinggalan ini. Pergerakan saham Toyota. Nih, Toyota sendiri pada tahun 2020 sendiri pergerakan sahamnya dia tidak terlalu menggembirakan ya. Nih, di dalam sehari terakhir tanggal 31 Desember, hari bursa terakhir diperdagangkan, Toyota ini ternyata turun sebanyak 0,15%. Kalau dalam seminggu Toyota naik sebanyak 2,58%, sedangkan saham sebulannya Toyota naik sebanyak 13,54%, dan dalam satu tahun Toyota hanya naik sebanyak 8,33% ya, sangat jauh dengan Tesla yang sampai 700%. Sedangkan dalam 5 tahun, bagaimana 5 tahun? 5 tahun saham Toyota hanya naik sebanyak 36%, yang artinya kalau di rata-rata setahun itu hanya sekitar 7%. Wow, sangat kecil sekali menurut saya. Dan max-nya dari tahun, oh ini sih terlalu jauh ya. Oh, kita
ukur dari tahun 1981, itu sangat terlalu jauh. Kita ambil rata-rata aja 5 tahun yang kenaikannya hanya 36%. Jadi untuk growth investor ini Toyota ini kurang menarik ya, karena dalam 5 tahun harga sahamnya cuma naik 36%, tapi Toyota ini dia membagi dividen, jadi mungkin Toyota akan terlihat menarik bagi para value investor karena sepertinya nilai sahamnya sedang bagus. Kita lihat secara fundamental ya, fundamental Toyota Motor. Sekilas info, Toyota ini diperdagangkan di New York Stock Exchange ya. Market kapitalnya di angka 216 miliar dolar, cukup besar. Sedangkan PE ratio-nya ini, PE-nya ini sangat murah, di angka 16 saja. Kita perbandingkan dengan PE-nya Tesla juga. Kalau Tesla itu dia PE-nya, coba kita lihat betapa tingginya PE-nya Tesla ya. Coba kita lihat Tesla. Kita bandingkan PE-nya Toyota itu kan tadi ya 16 ya. Kalau PE-nya Tesla perhatikan 1417. Wow, bener-bener gila menurut saya. PE-nya luar biasa sampai 1000. Itu sangat-sangat mahal sekali bagi value investor. Pasti nggak akan pernah melirik saham Tesla kalau investor itu benar-benar pure value investor. Bahkan bagi saya sendiri yang merupakan growth investor, itu saya masih pikir-pikir untuk membeli saham Tesla karena pergerakannya yang sudah terlalu tinggi, PE-nya sudah mencapai 1400, itu menurut saya terlalu tinggi. Jadi untuk saya sendiri, untuk Tesla saya masih wait and see. Saya belum membeli saham Tesla sama sekali karena menurut saya masih belum memiliki harga yang cocok. Sedangkan Toyota, kita lihat lagi, Toyota PE-nya 16 ya, sangat murah sekali, menarik bagi value investor. Earning per share-nya di 9,45 dolar. Toyota sudah membagi dividen dengan dividen tahunan sebanyak 3,58 dolar. Dengan yang terakhir ya, terakhirnya ex dividend date-nya di tanggal 29 September dan payment date-nya di tanggal 7 Desember. Jadi Toyota ini baru saja membayar dividen tanggal 7 Desember kemarin dan yield-nya 2,33, cukup besar untuk perusahaan mobil ya. Biasanya kalau bagi di Indonesia mungkin kalau yield 2,3% dianggapnya kecil, tapi menurut saya ya nggak besar sekali, tapi cukup lah kalau 2,3% karena Toyota kan perusahaan yang cukup konsisten membagi dividen, jadi yield 2% itu menurut saya sudah cukup besar bagi investor-investor yang mengejar dividen. Kita lihat lebih detail mengenai fundamentalnya. Nih, debt to equity ratio. Jadi utangnya Toyota tuh terbilang sedikit, cuman 0,58 ya, di bawah 1. Jadi modalnya masih lebih besar daripada utangnya. Current ratio-nya di 1 ya cukup aman lah, meskipun cash-nya tidak terlalu banyak, tapi masih bisa untuk menutup utang-utang jangka pendeknya. Jadi secara keberlangsungan jangka pendek aman Toyota. Nah, PE-nya kalau menurut situs MarketBeat ini di angka 15,2 ya 11-12 dengan di situs Nasdaq yang PE-nya disebut 16,3, mungkin perhitungannya sedikit beda, tapi intinya sama, hampir sama saja di 15,20 menurut situs MarketBeat. Annual sales-nya ya, penjualan tahunannya di angka 275 miliar dolar. Price to sales-nya, nah ini price to sales-nya itu cuma 0,8. Ini sangat murah sekali bagi growth investor seperti saya. Ini pun sangat menarik ya, secara price to sales investor ini sangat menarik, tapi price to sales ini kan hanya salah satu sudut pandang untuk memilih saham. Oke, secara price to sales sangat murah sekali, tapi nanti kita lihat lagi histori pendapatannya Toyota apakah menarik juga atau tidak. Oke, lanjut. Price to cash flow-nya di angka 5,46 ya, lumayan. Nah, price to book value-nya ini 1,14. Ini sangat murah sekali ya. Kita hampir harga saham Toyota sekarang itu hampir sama dengan nilai bukunya. Kalau dilihat untuk perusahaan sebagus Toyota ini terbilang sangat murah ya. Karena harga nilai bukunya, price to book value-nya itu hampir menyamai dengan harga sahamnya. Earning per share di angka 13,42 dolar, net marginnya 5,78. Net marginnya ini ternyata cukup
tipis ya, cuman 5% aja net marginnya. Kalau saya kurang suka untuk perusahaan-perusahaan yang net marginnya terlalu tipis seperti ini. Kalau saya sendiri mengejar perusahaan yang net marginnya kalau bisa itu di atas 20%. Itu sangat menarik bagi saya. Makanya kalau Toyota menurut saya kurang. Apalagi nih return on equity-nya cuma 7,41%. Menurut saya kurang ya. Itu net margin sama return on equity. Kalau menurut saya yang bagus itu di atas 20%. Makanya kalau di angka 7% itu menurut saya sangat kurang. Kalau return on asset, apalagi return on assetnya di 2,89. Oke, kesimpulan dari analisis fundamentalnya Toyota ini, kalau dari segi utangnya bagus, price to earning-nya sangat murah, price to book value-nya juga sangat murah, tapi dari segi profitability itu Toyota kurang bagus ya, karena return on equity-nya tergolong kecil. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat history pendapatan Toyota. Ini pendapatan ya, earning, bukan laba. Nanti kita lihat laba, tapi yang sekarang kita lihat earning-nya dulu. Nih, pendapatan Toyota sebenarnya menurut saya kurang begitu konsisten ya. Kadang naik tinggi seperti di tahun 2012 bulan September, kemudian turun lagi. Ini kurang konsisten menurut saya, dan kenaikan kalaupun naik juga dia lebih sering kayak sangat kecil kenaikannya. Ini cuma 11%, turun jadi 3%, terus naiknya 3% lagi. Ini kenaikan pendapatannya kebanyakan di angka single digit ya persennya. Bahkan di tahun 2020 ini bulan Maret dia sempat pertumbuhan pendapatannya minus 5,42% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Ini kuartal pertama, berarti tahun 2020, berarti dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2019 ya. Dengan ini dia tahun kuartal pertama tahun 2019 pendapatannya di 272 miliar, sedangkan di kuartal pertama tahun 2020 pendapatannya hanya 275 miliar. Oke, sedangkan di kuartal kedua bulan Juni 2020 turun lagi pendapatannya dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya, turunnya sebanyak 38%, sangat tinggi ya. Meskipun bisa dimengerti juga karena bulan Juni tahun 2020 ini kan pada waktu sedang merebaknya pandemi corona, jadi mungkin orang tidak terlalu terpikirkan untuk membeli kendaraan baru pastinya kan, makanya pendapatan yang menurun ini sebenarnya masih bisa ditoleransi. Di kuartal ketiga tahun 2020 juga masih membukukan pendapatan yang lebih kecil daripada kuartal ketiga tahun 2019, yaitu penurunannya sebanyak 10%. Jadi overall history dari pendapatan Toyota ini menurut saya kurang begitu bagus ya, karena kadang naik, kadang turun, naiknya pelan, kemudian turun lagi sangat drastis sekali. Menurut saya kurang bagus. Contoh historia pendapatan yang bagus itu bisa dilihat di video-video saya sebelumnya, seperti kayak Facebook, itu sangat bagus sekali historia pendapatannya. Terus juga NIO juga lumayan bagus, yang sama-sama perusahaan kendaraan bermotor ya, itu sangat bagus. Terus ya silahkan dilihat, kebanyakan kayak PayPal yang sudah saya review juga historia pendapatannya bagus. Silahkan bagi yang belum nonton video yang sebelumnya untuk melihat dan membandingkan seperti apa histori pendapatan yang bagus itu. Sekali lagi saya tekankan kalau histori pendapatan Toyota ini menurut saya kurang bagus. Tapi bagaimana dengan laba? Kita lihat ya, net income. Net income-nya juga menurut saya stagnan ya, pertumbuhannya gini-gini aja. Ini kenaikannya juga 3%, 2%, minus 3%, minus 23%, gini-gini aja. Oke, jadi baik secara pendapatan maupun laba itu Toyota ternyata stagnan ya. Sepertinya Toyota ini harus sudah mulai berbenah untuk berevolusi menyambut persaingan dengan perusahaan-perusahaan mobil listrik yang lain ya, karena kedepannya tentunya mobil listrik ini akan semakin diterima masyarakat, penjualannya juga akan semakin naik, bahkan juga disinyalir tahun 2030 itu di Inggris akan sudah melarang mobil bensin. BP, British Petroleum, juga berencana akan menghentikan penambangan minyak bumi dan akan beralih ke elektrik ya tentunya. Makanya di sini bisa kita simpulkan bahwa
energi terbarukan, energi listrik itu adalah energi masa depan, dan mobil listrik juga tentunya mobil masa depan yang sudah mulai diantisipasi oleh perusahaan-perusahaan yang bermunculan seperti Tesla, NIO, dan XPeng. Makanya Toyota juga harus segera menyesuaikan dengan perubahan zaman jika ingin survive. Bagaimana menurut situs Yahoo Finance ya? Yahoo Finance kita lihat market capital Toyota sama di 215. PE-nya kalau menurut Yahoo ternyata cuma 9, malah lebih murah lagi ya. Dan kita lihat menurut fair value-nya, ini Toyota near fair value, bukan overprice, juga bukan under value, tapi near fair value. Nah, rekomendasi Toyota ini kita lihat. Rekomendasinya ini nggak ada satupun yang analisnya merekomendasikan strong buy ya, nggak ada. Semuanya paling banter di hold. Ini di angka 2 ya, di hold, kuning, hold gitu. Tapi surplus ini sepertinya agak berbeda. Mungkin ini mau dilihat dari ini kali, cuma dilihat dari pair doang. Makanya recommendation ratingnya tetap strong buy 1. Padahal kalau kita lihat recommendation trendnya semuanya ini di hold ya. Jadi menurut saya agak rancu, dan saya lebih cenderung mempercayai yang ini, yang trennya yang 222 hold. Oke. Terus kita lihat menurut situs eToro. Nah, surprisingly di eToro itu tidak banyak analis yang meneliti saham Toyota ya. Ternyata hanya satu analis doang yang meneliti saham Toyota, dan rekomendasinya juga adalah hold. Jadi sama ya antara rekomendasi di eToro yang hold dengan rekomendasi di Yahoo Finance yang juga 2 hold juga. Dan bahkan dia tidak memberikan price target. Price targetnya $0, maksudnya nggak ada rekomendasi price target sama sekali. Hedge fund-nya juga lumayan, ada beberapa hedge fund yang membeli meskipun tidak terlalu banyak ya. Setelah hedge fund dia sentimennya positif, dan kalau kita lihat ke bawah lagi ini dari insider transaction-nya dia kebanyakan menjual, yaitu insider transaction-nya kebanyakan sentimennya negatif. Oke, jadi kalau menurut saya sebagai growth investor, saya berkesimpulan bahwa Toyota ini masih belum layak untuk dikoleksi ya, untuk mulai dibeli sahamnya, karena histori pendapatannya yang kurang bagus, yang stagnan saja. Karena saya lebih fokus pada pertumbuhan pendapatan dengan diagram yang seperti ini, itu pendapatannya kurang meyakinkan. Meskipun secara utangnya dia kecil, operasionalnya kecil, book value-nya kecil, tapi kalau profitability-nya kecil ya buat apa? Justru itu malah menjadi pertanyaan. Kalau PER yang murah itu belum tentu murah, atau jangan-jangan perusahaan itu sedang bermasalah, bukan dari segi perusahaannya tapi mungkin juga dari persaingan industrinya. Seperti yang kita tahu bahwa perusahaan kendaraan bermotor sekarang sedang ada serangan baru berupa kendaraan mobil listrik yang ternyata Toyota masih belum sigap untuk beradaptasi. Jadi kalau menurut saya sendiri sebagai growth investor masih wait and see. Tapi bagi value investor yang mengejar dividen, Toyota ini masih layak ya, masih tetap membagi dividen secara rutin, dan juga secara PER juga masih murah. Oke, bagaimana menurut sobat investor semua? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat, atau dislike saja jika menurut kalian video ini tidak bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update-update terbaru mengenai analisis saham di bursa luar negeri. Tetap semangat, salam investasi.